Hari ini adalah pertemuan kita yang ke-7. Kita akan membahas unit number 5, measurement to quantity. Look and read. Jadi di sini ada denah, sketsa denah dari sebuah sekolah. Ada kemudian entrance hall, ini adalah akses masuknya. Teaching space, ini ruang untuk belajarnya. Kemudian ada office, ada kantor, ada library, ada perpustakaannya. Bagaimana kemudian kita menjelaskan ukuran secara kualitatif? Jadi ukuran secara kualitatif, misalnya ini sedikit lebih besar, agak lebih besar, dan sebagainya. Jadi contoh kalimat berikut kita sama-sama perhatikan. The library is slightly bigger than the office. Kita lihat bahwa perpustakaan ini sedikit lebih besar daripada ruang kantor. The office is considerably higher than the entrance hall. Jadi kalau kita lihat ruang kantor ini jauh lebih besar daripada akses masuk. The library is approximately 1.25 times as big as the office. Jadi perpustakaan ini kira-kira 1/4 kali lebih besar daripada ruang kantor. The library is approximately 3 times as big as the entrance hall. Jadi ruang perpustakaan ini kira-kira besarnya 3 kali dari ruang akses. The teaching space is approximately 12 times as big as the entrance hall. Jadi ruang belajar ini kira-kira besarnya 12 kali daripada ruang akses masuk. Nah, jadi kalau misalnya tidak ada satu ukuran yang pasti dari sebuah bangunan atau denah, kita bisa menjelaskan suatu denah bangunan itu berdasarkan kira-kira secara kualitatif. Jadi ini bagaimana caranya untuk menyampaikan bahwa ini lebih besar, sedikit lebih besar, jauh lebih besar, atau misalnya sekian kali lebih besar, sekian kali lebih kecil, dan sebagainya. Nah, itu Anda nanti pelajari lagi di rumah bagaimana caranya untuk membandingkan luasan suatu ruangan dengan ruangan lainnya secara kualitatif. Nah, ini juga tipikal pada saat tes seperti tes IELTS misalnya, Anda disuruh menjelaskan. Jadi diberikan hanya tabel seperti ini saja, Anda disuruh menjelaskan sebanyak-banyaknya yang Anda bisa. Nah, ini Anda harus pelajari sendiri di rumah ya. Anda mencoba menjelaskan dari tabel yang ada. Bagaimana cara membandingkan antara satu material dengan material lainnya? Ada contoh-contoh kemudian di bawah ini. Kita lihat ini ada berbagai material, ada glass, concrete, softwood, hardwood, mild steel, aluminium, copper, and zinc. Kemudian ini ada density-nya, kepadatannya, kilogram per cubic meters. Ada melting point-nya, titik lelehnya, itu in degree Celsius. Kemudian ada typical tensile strength. Jadi ini adalah tipikal kuat tariknya. Kita di teknik sipil sudah mempelajari
uji kuat tarik beton misalnya. Satuannya adalah dalam Newton per square millimeter. Ini relatif cost-nya, jadi kira-kira biayanya. Jadi Anda disuruh melihat dari tabel ini, kemudian Anda membandingkan antara satu material dengan material lain, baik dari segi density-nya, melting point-nya, tensile strength-nya, kemudian relative cost-nya. Mari kita lanjutkan pelajari sama-sama contoh pembuatan kalimatnya. Nah, Anda sekarang disuruh mengidentifikasi terlebih dahulu. Identify these materials from the table. Jadi Anda identifikasi bahan-bahan berikut ini dari tabel di atas. Number A. This material has a slightly lower density than aluminium. Coba kita lihat aluminium, density-nya yang slightly lower, sedikit lebih rendah. Kita lihat di sini aluminium itu density-nya 2640 kg per cubic meters. Yang sedikit lebih rendah, yang di bawah 2640, di sini ada 2520. Berarti material yang dimaksud adalah glass. Jadi glass has a slightly lower density than aluminium. Kemudian kita lanjutkan, this material has a much higher melting point than glass. Jadi titik lelehnya itu jauh lebih tinggi, bahan ini titik lelehnya jauh lebih tinggi daripada kaca. Kita lihat melting point dari kaca itu 1500. Yang jauh lebih tinggi dari kaca, kita lihat yang paling tinggi di sini adalah mild steel. Berarti bahan yang dimaksud dibuat tadi adalah mild steel. So mild steel has a much higher melting point than glass. And number C. This material has a tensile strength much higher than concrete, but slightly lower than sand. Jadi kita lihat bahan yang berikut ini memiliki kuat tarik yang jauh lebih tinggi daripada beton, tetapi sedikit lebih rendah daripada sand. Kita lihat beton, di sini adalah 4, kemudian yang di atas 4, di bawah 110, slightly lower than sand. Slightly lower dari 110 berarti adalah di sini posisinya 100. Kalau kita lihat yang slightly lower dari 110, ini 90, ada 100, ya lebih cocoknya adalah 100. Berarti material yang dimaksud ini adalah hardwood or oak. Ini adalah kayu ya. Ada jenis kayu, ada softwood, ada hardwood, ya di kayu yang keras ini oak. Sedangkan softwood ini adalah pinus yang lebih lembut ya, kayunya, jenis kayunya. Jadi demikian kira-kira cara untuk menjawab dari item-item yang kita sebutkan tadi. Silakan nanti adik-adik mahasiswa untuk melanjutkan untuk yang number D dan seterusnya ya, sampai G. Nah, kemudian kita belajari cara membuat kalimatnya. The tensile strength of copper is approximately 3 times that of zinc. Copper is much higher tensile strength than zinc.
Ini bukan sign ya, sing, ini seng ya. Jadi ini adalah sing, ini maksudnya adalah materialnya dari seng ya. Jadi membandingkan antara copper dengan sing. Nah, sekarang Anda disuruh now make similar sentences to complete the following. Anda bandingkan antara copper and aluminium with regard to their densities. Nah, yang mana yang lebih tinggi density-nya ataukah lebih rendah? Kemudian lebih tingginya itu apakah kira-kira berapa kali lipat? Apakah dia jauh lebih tinggi, much higher, ataukah slightly higher, sedikit lebih tinggi? Jadi Anda lihat antara copper and aluminium with regard their densities. Kita lihat copper and aluminium, their densities. Jadi kalau di sini kita lihat copper, the density of copper is much higher than aluminium. Jadi jauh lebih tinggi ya kepadatan daripada tembaga ini dibandingkan aluminium. Kepadatan tembaga ini 8.950 kg per meter kubik, sedangkan aluminium hanya 2.640. Jadi the density of the copper is much higher than aluminium. Nah, itu misalnya contohnya adalah seperti tadi, sehingga Anda bisa juga coba dilanjutkan dengan material-material lainnya. Anda berbandingkan. Jadi seperti inilah cara untuk membuat kalimat. Kalau misalnya ada soal, entah Anda nanti ikut tes IELTS, ataukah nanti dalam ujian UTS nantinya, uh, hanya muncul tabel. Jadi Anda disuruh membuat perbandingan. Bagaimana cara membuat kalimatnya? Jadi inilah contoh cara membuat kalimatnya. Jadi contoh kalimat lainnya, oak is considerably heavier than pine, has a much higher tensile strength, and costs 2.5 times more per kilogram. Saya juga sendiri agak kabur ya mulai melihat perlu kaca plus ini. Jadi oak is considerably heavier than pine, has a much higher tensile strength, and costs 2.5 times more per kilogram. Now compare the following in a similar way. Jadi Anda disuruh untuk membandingkan antara material, kelas, dan konkret dengan cara yang sama. Jadi kalau kita lihat jauh lebih berat, kita bisa menggunakan istilah considerably heavier atau much heavier than pine. Supaya tidak dua kali ada kata much, maka salah satu kita bisa menggunakan considerably heavier than pine. Kemudian yang kalimat berikutnya, a much higher tensile strength. Jadi kita usahakan tidak membuat dua kali kata yang menggunakan dua kali kata yang sama. Sedangkan ini dibandingkan dari segi beratnya, kemudian juga dibandingkan dari segi kuat tariknya dan biayanya. Nah, sekarang Anda bandingkan antara kaca dan beton, glass and concrete. Anda boleh membandingkan dari paling tidak dari 3 itemnya. Anda bandingkan. Dari aspek ininya dia mungkin lebih tinggi, tetapi dari aspek ininya mungkin dia lebih rendah. Jadi cara membuat kalimatnya adalah seperti contoh ini. Ya, silakan nanti dilatih ya. Ya, ini kembali ya
kembali muncul tabel-tabel seperti ini. Jadi Anda sekali lagi pelajari cara untuk menjelaskan tabelnya. Ini ada komponen dari bangunan, building component, cladding, beam, roof covering, fire door. Possible material, bahan yang mungkin untuk dipergunakan, kemudian performance requirement, persyaratan yang dibutuhkan. Sebagai contoh, building component cladding ini adalah bahan penutup, ya, bahan penutup dinding. Bisa menggunakan materialnya aluminium, bisa menggunakan mild steel. Jadi mild steel ini adalah baja biasa. Persyaratan yang diperlukan, a tensile strength of not less than 90 Newton per square millimeter. Jadi kuat tariknya tidak kurang dari 90 Newton per milimeter persegi. Kita lanjutkan dengan building component beam. Jadi material yang mungkin dipergunakan untuk bahan balok ini adalah pine and oak. Jadi kayu pinus atau oak. Di mana persyaratan kuat tariknya a tensile strength of not less than. Jadi kuat tariknya tidak kurang dari 35 Newton per milimeter persegi. Jadi demikian juga yang lainnya ya, roof covering bahannya dari sinks ya, bisa dari copper, jadi bisa dari seng, bisa dari tembaga. Di mana persyaratannya weight atau beratnya should not exceed, tidak melampaui 8.000 kg per meter kubik. Kemudian yang terakhir di sini fire door, jadi ini pintu yang tahan api. Bisa terbuat dari mild steel or copper, jadi bisa menggunakan baja biasa, bisa menggunakan tembaga. Di mana persyaratannya melting point-nya, titik lelehnya, should be in excess of, harus lebih tinggi dari 1000 degree Celsius, 1000 derajat Celsius. Nah, dari tabel nanti ada dua hal yang bisa kemungkinan pertanyaan ya, misalnya dalam soal ujian. Yang pertama, Anda disuruh membuat kalimat untuk merangkaikan kata-kata yang ada dalam tabel. Kemudian bisa juga Anda disuruh untuk membuat conversation. Contoh conversation itu adalah sebagai berikut, jadi percakapan. Ini percakapan antara seorang klien dengan seorang arsitek. Client, what do you think is the best material to use for the cladding? Jadi, apakah material yang terbaik menurut Anda yang dapat digunakan untuk bahan penutup dinding? Kemudian arsiteknya menjawab, well, aluminium isn't really suitable. Sepertinya aluminium itu tidak cocok. It's strong enough, but it's too expensive. Bahannya cukup kuat, tetapi ini terlalu mahal. I think we should use mild steel. Saya pikir kita bisa menggunakan baja biasa. It's not only strong enough, but it's also cheaper. Bahannya tidak hanya cukup kuat, tetapi juga lebih murah. Jadi itu kira-kira cara membuat conversation-nya. Misalnya Anda sekarang kemudian selain cladding, nah itu adalah contoh conversation untuk cladding. Nah, silakan Anda coba untuk membuatnya. Kemudian Anda membuat conversation untuk beam. Jadi bisa bahannya pine oak, Anda bandingkan. Kemudian juga bisa juga dari segi aspek biayanya nanti dibandingkan. Ya, silakan nanti dicoba untuk yang lainnya. Section 2 development. Look and read. Question and answer. Question 1. Why is this person uncomfortable? Jadi kenapa orang ini tidak nyaman? Jadi ada orang berada dalam satu ruangan dalam kondisi yang tidak nyaman. Answer.
because the temperature in the room is too low. Jadi karena suhu udaranya ini terlalu rendah. Because the room is excessively cold. Jadi karena suhu udaranya ini terlalu dingin. Ini low temperature, ini thermal insulation, person uncomfortable. Selanjutnya, question number 2. Why is the temperature too low? Jadi kenapa suhunya itu terlalu rendah? Answer, jawabannya, because the thermal insulation is inadequate. Jadi bahan untuk penghantar panasnya itu tidak memadai atau tidak mencukupi. Because it has an insufficient amount of thermal insulation. Jadi karena tidak memiliki jumlah bahan pengantar panas yang memadai. Atau bisa kalimatnya because the thermal insulation is not thick enough. Jadi karena bahan pengantar panasnya itu tidak cukup tebal ya. Nah, Anda sekarang kemudian disuruh membuat question and answer untuk gambar-gambar berikut ini. Nah, ini Anda pelajari ya. Dari setiap gambar ini nanti juga mungkin akan menjadi tugas ya. Anda disuruh membuat questionnya. Apa yang ada di dalam ini, buatkan questionnya, kemudian buatkan jawabannya. Jadi contohnya sebagai number A. Ini dalam seorang berada dalam sebuah ruangan, ini sedang mendengarkan siaran radio misalnya. Person unable to hear music. Jadi orang ini tidak bisa mendengarkan suara musik. Apa sebabnya? Ini kita lihat ada pesawat udara di atas rumah. Noise levelnya itu sangat tinggi. Tingkat kebisingan dari pesawat udara itu sangat tinggi. Sound installation-nya, jadi bahan pengisi kedap suaranya ini kurang tebal. Sehingga suara kebisingan dari pesawat udara masuk ke dalam ruangan. Nah, itu kira-kira permasalahan yang terjadi. Nah, silakan Anda untuk mencoba membuatkan question and answer. Kita lanjutkan kepada yang number 9. Ini reading ya, reading yang tidak terlalu banyak ya. When an architect designs a house, he often has to strike a balance between two conflicting requirements. For example, he needs to ensure that there is adequate ventilation, and at the same time, he needs to ensure that the noise level is not excessive. Jadi kita ulangi sekali lagi ya. When an architect design a house, jadi ketika seorang arsitek merencanakan atau merancang sebuah rumah, he often has to strike a balance between two conflicting requirements. Dia seringkali harus membuat keseimbangan antara dua kebutuhan yang berbeda. For example, sebagai contoh, he needs to ensure that there is adequate ventilation. Sebagai contoh, dia perlu menjamin bahwa terdapat ventilasi yang mencukupi. At the same time, pada saat yang bersamaan, dia juga harus menjamin that the noise level, bahwa tingkat kebisingan tidak berlebihan, is not excessive. Now make similar statement using the following prompts. Design size of windows, adequate windows area, sufficient privacy. Jadi sesuai contoh di sini, when an architect design a house, he often has to strike a balance
between two conflicting requirements. For example, he needs to ensure that adequate window area, and at the same time he needs to ensure that the house has sufficient privacy. Ya, dalam contoh ini mungkin kita pergunakan ya, contoh kalimat yang ada, sekali lagi, ini adalah design size of window. Jadi ketika seorang arsitek, ini sebenarnya when an architect tadi design a house, sekarang adalah design of window. When an architect design a window, jadi di sini adalah ketika seorang arsitek mendesain adalah sebuah jendela, di mana di satu pihak two conflicting requirement-nya, di satu pihak he needs to ensure that there is adequate window area. Jadi rumah ini memiliki luasan jendela yang memadai. At the same time, pada saat bersamaan, he needs to ensure that the house has sufficient privacy. Jadi rumah juga memiliki privasi yang mencukupi. Jadi kalau jendelanya nanti terlalu luas, maka privasinya juga akan berkurang. Ya, kita lanjutkan dengan section 3, reading. Nanti tidak semua reading yang akan saya bantu terjemahkan. Saya menerjemahkannya satu saja. Nanti silakan untuk bagian yang lainnya belajar diterjemahkan sendiri. Design of houses for tropical climate. Jadi desain dari sebuah rumah untuk iklim tropis. The tropical regions of the Earth can be divided into three major climatic zones. Jadi wilayah tropis di bumi ini dapat dibagi menjadi 3 zona iklim utama. Zona iklim yang pertama, warm humid climates. Jadi wilayah dengan iklim yang hangat, humid ini kelembaban ya. Jadi dia iklimnya itu lembab dan hangat. Warm humid climates are found in a belt near the equator, extending to about 15 degree north and south. Jadi iklim yang hangat dan lembab ini dapat ditemukan pada sebuah sabuk. Jadi nanti ada sabuk ya. Sabuk dekat Khatulistiwa membentang sekitar 15 derajat ke arah utara dan selatan. There is a very little seasonal variation throughout the year. Jadi terdapat sedikit perubahan cuaca sepanjang tahun. The air temperature is never excessive, but there is considerable rainfall during most of the year. Suhu udara itu tidak pernah terlalu tinggi, tetapi terdapat cukup hujan selama sepanjang tahun. Relative humidity at RH, jadi relative humidity ini adalah kelembaban relatif, is excessively high, jadi sangat tinggi. At about 75% for most of the time. Jadi sekitar 75% sepanjang waktu. But it may vary from 55% to almost 100%. Tetapi ini bisa bervariasi dari 55% sampai sekitar hampir 100%.
Our age should not exceed 70% for human comfort. Jadi, relative humidity ini seharusnya tidak lebih dari 70% untuk kenyamanan manusia. In this climate, the room of houses must have adequate shade and ventilation. Pada iklim seperti ini, maka ruangan dalam rumah itu harus memiliki cukup pelindung dan ventilasi. Usually houses have an open layout so they can gain maximum benefit from the prevailing wind. Jadi biasanya rumah ini memiliki denah yang terbuka, sehingga keuntungan maksimum itu dapat diperoleh dari aliran angin. Walls have less importance here than in other climates. Jadi dinding di sini tidak begitu penting dibandingkan dengan lokasi klimatnya iklim yang berbeda. They are used primarily for screening from insect and for their wind penetration qualities. Dinding ini biasanya digunakan adalah untuk melindungi daripada serangga dan juga untuk kualitas masuknya, untuk menjaga kualitas masuknya angin. Jadi ini kira-kira kondisi pada suatu wilayah tropis dengan iklim yang hangat dan lembab. Nah, silakan nanti Anda coba yang hot dry ya. Ini iklim yang panas dan kering. Iklim yang panas dan kering ini kira-kira penjelasannya seperti apa kondisinya. Nah, silakan nanti belajar untuk menerjemahkan. Ya, kita tidak akan bahas semuanya. Nah, Anda sekarang di number 14 ya. Now complete this passage using the words. Ini ada beberapa kata hottest, coolest, cool enough, warm enough, excessively, much lighter, inadequately, adequately. Jadi Anda mengisi bagian yang kosong ini. In composite climates, jadi pada iklim campuran, houses designed to perform. Sebuah rumah itu dirancang untuk memiliki kinerja yang memadai. Berarti ini adequately for one season. Will perform inadequately for the other. Jadi sebuah rumah itu dirancang untuk memenuhi persyaratan kinerja yang memenuhi untuk suatu iklim tertentu, akan tetapi tidak memadai untuk iklim lainnya. To solve this problem, houses are sometimes built 2-story high. Untuk memecahkan permasalahan ini, rumah seringkali dibangun dengan 2 lantai. Jadi ada ground floor-nya dan ada first floor-nya. Nah, silakan kemudian Anda isikan bagian-bagian yang kosong ini. Contohnya di sini ya. The ground floor is built with thick wall. The ground floor is built. Yang kira-kira mana yang cocok? Jadi yang cocok di sini excessively. The ground floor is built with excessively thick wall. Jadi lantai dasar ini dibangun dengan dinding yang sangat tebal, excessively thick wall. Apa maksudnya? Kenapa membuat desain yang sangat tebal? This retain the head so that it is. Nah, silakan Anda lanjutkan ya. Pilih salah satu kata yang cocok. Ya, itu adalah bahan pelajaran kuliah untuk hari ini.
Nah, saya ingatkan bahwa kita akan memasuki UTS minggu depan, karena hari ini adalah pertemuan yang ke-7, sehingga kita akan melakukan UTS pada pertemuan ke-8. Terima kasih atas perhatian adik-adik mahasiswa. Selamat belajar. Mohon belajar dengan baik. Sekali lagi saya ingatkan bahwa nanti format UTS-nya itu adalah dengan model essay ya. Anda belajar untuk menuliskannya. Apakah nanti akan gambar yang akan keluar pada soal ataukah berupa tabel yang Anda keluar, Anda harus latih ya, latih cara untuk menulisnya. Jadi walaupun nanti UTS-nya dilakukan di rumah masing-masing, yang perlu Anda persiapkan adalah Anda pelajari karena waktunya nanti tidak cukup ya. Untuk Anda bekerja sama ataupun lihat buku lagi, waktunya yang sangat terbatas sehingga Anda harus latih di rumah. Kemudian yang perlu Anda siapkan untuk UTS minggu depan adalah Anda menggunakan double folio. Jadi Anda jangan menggunakan kertas biasa ya, Anda gunakan kertas double folio. Jadi nanti soalnya itu akan dibagikan tepat pada jam kuliah minggu depan. Kemudian waktunya adalah hanya 1,5 jam. Anda kemudian akan menuliskan jawab Anda di kertas double folio. Kemudian Anda membuat jawaban Anda secara tulis tangan, kemudian Anda scan jawaban Anda sehingga Anda harus download ya, download di HP Anda, bisa Anda menggunakan HP yang ada scannernya, Anda bisa download scanner di menggunakan fasilitas Android atau iOS bisa. Anda download scannernya, kemudian Anda foto scan dari jawaban Anda, kemudian Anda kirimkan jawaban Anda melalui email. Email yang sudah Anda biasa pergunakan untuk mengirimkan tugas. Jadi nanti akan kelihatan di sana jamnya, kapan Anda mengumpulkan tugas, di email itu akan kelihatan. Sehingga Anda kalau waktu Anda melampaui 1,5 jam, otomatis akan ada nanti pengurangan nilai. Jadi itu supaya Anda nanti perhatikan. Baik, demikian pertemuan untuk hari ini saya akhiri. Sekali lagi selamat belajar mempersiapkan UTS minggu depan. Sampai bertemu pada UTS minggu depan. Selamat siang.